Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami kelompok 4 dari pelajaran matkul sistem berbasis pengetahuan dari kelas S7D, yaitu Muhammad yang beranggotakan Muhammad Ramlan sebagai ketua, Tegar Galis Prastia dan Yuliani Prastika. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi dari SPP, yaitu tentang induksi rule, case based, reasoning, dan komputasi syariah. Yang pertama, induksi rule, yaitu proses reasoning dari hal khusus ke hal umum, sedangkan rule sendiri dihasilkan oleh program komputer. Nah, contoh algoritmanya dari induksi rule itu seperti ID3. Apa itu ID3? Yaitu ID3 mengkonversikan matriks pengetahuan ke dalam pohon keputusan. Nah, yang kedua, atribut yang tidak relevan dihilangkan dan atribut yang relevan akan diambil dan diorganisasikan dengan cara yang lebih efisien. Nah, keuntungan dari penggunaan induksi rule sendiri. Yang pertama, dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih rumit dan lebih menguntungkan secara komersial. Kedua, pembangunan atau buildernya sendiri tidak harus menjadi knowledge engineer. Ketiga, builder itu bisa berasal dari seorang pakar atau analisis sistem. Keempat, sehingga menghemat waktu dan biaya serta menyelesaikan kesulitan yang berhubungan dengan knowledge engineer yang merupakan orang luar yang tidak pernah familiar dengan bisnis. Yang kelima, mesin induksinya juga menawarkan kemungkinan mendeduksi pengetahuan baru. Jadi mesin sendiri kita bisa tutorial dengan mesin-mesin tersebut. Ibarat kata kita itu belum pernah pengetahuan tentang softwarenya, nah itu ada tutorialnya, jadi kita bisa mendapatkan pengetahuan baru dari aplikasi tersebut. Nah, yang keenam, dimungkinkan mendaftarkan semua faktor yang mempengaruhi keputusan tanpa pemahaman akan dampaknya. Jadi kita bisa mendaftarkan berbagai faktor yang bisa mempengaruhi keputusan tersebut tanpa kita harus tahu dampaknya itu akan seperti apa. Dan yang ketujuh, rule yang dihasilkan juga dapat dikaji ulang oleh pakar apabila diperlukan atau bisa dimodifikasi. Nah, kedelapan, keuntungan besar dari induksi rule adalah meningkatkan proses pemikiran dari sang pakar. Nah, kita lanjut. Di sini yang kedua, yaitu case based reasoning. Dari case based reasoning itu artinya pendekatan pembangunan sistem pakar dengan mengakses pengalaman penyelesaian masalah untuk memperkirakan solusi dalam penyelesaian masalah di masa depan. Kedua, koleksi dari kasus-kasus historis dan penyelesaiannya itu membentuk knowledge base. Ketiga, pengambilan keputusan memanggil kembali kasus-kasus sebelumnya yang mungkin identik dengan kasus baru, walaupun dalam banyak hal tidak bisa identik. Keempat, kasus-kasus sebelumnya mungkin menunjukkan sedikit kemiripan dengan kasus baru, tetapi walaupun sedikit, hal itu tetap aja terpakai. Nah, yang kelima, akuisisi knowledge itu sangat mudah dilakukan karena data historisnya berada dalam file dan hanya memerlukan waktu sedikit untuk verifikasi dari pakar tersebut. Nah, yang ketiga yaitu komputasi syaraf. Dari sini ada beberapa detail dari komputasi syaraf itu. Yang pertama, data historis itu digunakan untuk menurunkan solusi ke masalah yang baru. Jadi jika kita mendapatkan masalah yang baru di saat program tersebut, kita bisa mengambil dari historis sebelumnya. Jadi kalau ada trouble, kita lihat dari sebelumnya tuh dipakainya untuk apa. Yang kedua, bekerja dalam domain yang cukup sempit atau menggunakan pendekatan pengenalan pola. Yang ketiga, diperlukan sejumlah besar kasus-kasus historis. Nah, jadi untuk komputasi syaraf itu kita lebih ke historis, dari kita beberapa kasus yang sebelumnya sudah pernah ada kita ambil lagi lalu kita modifikasi atau kita perbarui. Yang keempat, akuisisi pengetahuan menjadi lebih sederhana karena kasus-kasus historis dan penyelesaiannya biasanya tersedia dalam database perusahaan. Ya, otomatis kalau kita bekerja di perusahaan itu sudah ada database tentang kasus-kasus, beberapa kasus gitu.
Jadi nanti kita tinggal ambil saja historisnya dan penyelesaian bagaimana untuk menyelesaikan kasus kita yang mungkin akan datang. Kelima, pakarnya berperan hanya selama validasi dan verifikasi. Jadi pakar itu hanya untuk validasi dan verifikasi di sini. Jadi untuk penyelesaiannya itu hanya kita yang bisa. Oke. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana memilih metode yang sesuai. Nah, dari ketiga metode yang tadi kita jelaskan, yang pertama kita harus mengambil dari apa yang kita butuhkan. Yang pertama itu mengarahkan interaksi dengan pakar tanpa interferensi knowledge engineer. Yang kedua, dapat diaplikasikan untuk domain masalah yang tidak terbatas atau paling tidak banyak kelas. Yang ketiga, kemampuan tutorial untuk menghasilkan kebutuhan dan pelatihan awal bagi sang pakar. Nah, di sini ada beberapa pemilihan metode yang sesuai. Oke, kita lanjut. Setelah ketiga materi kita bahas, di sini kita harus melakukan pertama evaluasi, validasi, dan verifikasi. Ada 3 tujuannya dari evaluasi itu untuk menilai keseluruhan nilai dari sistem pakar, menilai pada level kinerja kita dapat diterima atau tidak, menganalisis efisien dan efektif dalam hal biaya dan sistemnya. Jadi harus sistem yang kita buat harus lebih efisien dan dibutuhkan, jadi harus sesuai dengan kebutuhan user atau sistem pakarnya tersebut. Yang kedua, dari validasi nih. Nah, validasi itu mengambil dari bagian evaluasi yang berhubungan dengan kinerja dari sistemnya sendiri. Nah, kalau evaluasi tadi dari efisiensinya, kalau validasi diambil dari sistemnya. Nah, mengacu pada penggunaan sistem yang baik dan benar seperti apa dengan level akuarisinya yang dapat diterima. Jadi harus kita proses betul-betul aplikasinya sebelum kita berikan ke user. Yang ketiga, verifikasi. Mengacu pada pembagian sistem dengan benar, menandakan bahwa sistem bisa diimplementasikan dengan benar sesuai dengan spesifikasinya. Jadi kalau kita sistemnya sudah ada, user sudah ada, yang terakhir kita harus melakukan verifikasi atau kecocokan untuk sistemnya. Misalkan sistemnya aplikasi tersebut hanya bekerja di Windows 10 atau di Windows 11. Jadi requirement-nya harus Windows 10 atau Windows 11, tidak boleh dipakai di Windows 7. Karena beberapa ada sistem operasi aplikasi yang seperti itu. Nah, di sini ada ringkasan dari semua materi yang tadi saya bahas, yaitu ada induksi role otomatis, sama seperti reasoning dari hal khusus atau ke hal umum sama. Contohnya ID3. ID3 itu sama, mengkonversi matrik ke dalam pohon keputusan. Atribut yang tidak relevan dihilangkan dan atribut yang relevan diorganisir ke dalam cara yang efisien. Nah, contohnya seperti tadi ID3. Nah, di sini ada kasus induksi rule, petugas pembagian peminjaman di bank. Contoh lah ya, ini kasus ya, hanya contoh ya. Petugas bagian peminjaman bank memperoleh 3 rule jika pendapatannya di atas $70.000 atau lebih. Nah, permintaan peminjamannya itu disetujui jika pendapatnya lebih dari $1 atau lebih. Usianya tuh paling sedikit 40 tahun. Berarti di atas 40 tahun sudah tidak boleh. Dan asetnya itu memiliki di atas $70.000 dan tidak mempunyai tanggungan, maka permintaan disetujui. Jika pendapatannya di atas $70.000 dan asetnya lebih banyak, paling sedikit beberapa dolar lah, karena di gambar tersebut tidak dijelaskan berapa dolarnya, maka permintaan disetujui. Intinya ya, kalau logikanya kayak kita minjem uang di bank gitu. Kita gaji minimal di atas UMR atau di atas UMR, umur tidak boleh dari 40 tahun, kita memiliki jaminan seperti rumah atau harta. Nah, seperti itu baru kita boleh. Nah, itu bisa dipakai tuh untuk kasus-kasus peminjaman bank. Nah, dari sini kita ambil keuntungannya nih. Keuntungan dari induksi rule-nya dapat digunakan buat hal-hal yang lebih rumit, yang lebih menguntungkan secara komersial pembangunan. Jadi yang buatnya menguntungkan.
jadi nggak harus jadi ya, demikian. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan waktu perekamannya sudah hampir habis. Nah di sini tadi saya jelaskan dari keuntungan industri rule ya. Jadi industri rule sendiri itu dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih rumit, menyusahkan dan menguntungkan secara komersial. Jadi pembangun sendiri tidak harus menjadi knowledge engineer, builder bisa berasal dari sistem orang pakar atau analisis sistem, sehingga menghemat waktu, biaya, serta menyelesaikan kesulitan yang berhubungan dengan knowledge engineer merupakan orang luar yang tidak berfamiliar dengan bisnis. Nah, di sini ada kedua faktor penentu keberhasilan dalam implementasi sistem pakar. Itu yang pertama, knowledge validation atau pengetahuan yang harus valid dan teruji, misalnya menggunakan tes kasus hingga kualitasnya dapat diterima. Hasil tes kasus biayanya tidak ditunjukkan oleh pakar untuk menguji ketepatan akurasi dari sistem pakar. Nah, yang kedua, verifikasi, mengacu kembali pada sistem pembuatan kebenaran sistemnya sendiri, yaitu substansi sistem dapat diimplementasikan dengan benar pada spesifikasinya. Seperti yang tadi saya jelaskan, verifikasi itu harus pas sistemnya, tidak boleh harus ada requirement-nya lah pokoknya, tidak boleh kita asal gitu. Nah, oke, next. Nah, ternyata sudah selesai presentasinya. Demikian presentasi singkat dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.